salah satu yang saya garis bawahi, kita kan hanya soal antri nunggu mati gitu ya. Tadi di ruang transit kan kita sama Dr. Rio ngobrol banyak, salah satunya adalah dulu manusia pada awalnya ya nggak punya bahasa. Ya. Kemudian kenal pada saat sekian tahun kemudian kenal api, yang kemudian yang awalnya sebelum mengenal api, mengunyah untuk melanjutkan hidup itu butuh waktu 10 jam ya dok ya. Untuk mengunyah dalam satu hari butuh waktu 10 jam untuk mengunyah makanan-makanan sehingga bisa meneruskan hidup. Begitu kenal api, yang dari 10 jam jadi berapa dok? 2-3 jam. Ya, makanan yang ada bisa dikunyah, bisa dimasak segala macam. Jadi yang tadinya kita butuh 10 jam untuk makan, minum, hanya butuh 2-3 jam. Yang 7 jam buat apa? Yung gue cangkruk. Karena sudah kenal kata, sudah kenal kalimat, sudah kenal narasi gitu ya. Artinya evolusi itu berjalan terus gitu ya. Sama halnya sekarang kan kita. Ya kita sibuk setiap hari segala macam, pada akhirnya akan ketemu jeda buat apa? Waktu luangnya untuk antri tadi, menunggu mati tadi ya. Mengisi waktu menunggu mati apa? Ya salah satunya dengan gini. Ketika kita nggak datang ke KC ya ketemu dengan teman di warung kopi sebelum berangkat ke kantor ya. Pulang kantor, ya pulang ke rumah masih ketemu istri anak yang sudah mungkin butuh biaya sekolah, harus bayar cicilan segala macam. Sebelum pulang mampir dulu ke warung kopi gitu ya. Macem-macem gitu ya. Tapi kita pasti punya keresahan lah. Nah tadi kita punya 2 Gus ya malam hari ini. Yang pertama Gus Sabrang, yang kedua Gusti Bintang. Di atasnya nggak ada yang nggak Gus ini. Oh iya. Gus Mulyadi. Gus Mulyadi. Ya, Gus semua di sini. Gus semua ya, gitu ya. Jadi tadi kesini nggak disuruh tes urin dulu kan ya. Jadi memang ini kan tadi yang Mas Sabrang sampaikan, ini salah satu talent anak muda yang punya keresahan yang cukup, menurut saya memang mewakili anak-anak muda hari ini yang mungkin tidak memiliki corong, tidak memiliki media yang luas untuk menyampaikan keresahannya. Kalau teman-teman mungkin menyimak beberapa konten-konten Bintang yang viral itu kan bagaimana mengkritisi pemerintah dengan komedinya gitu kan. Ya semoga saja tadi yang disampaikan oleh Mas Sabrang ya, jangan sampai dilamar partai terus mau gitu ya, gitu kan. Karena pada hari ini ya kita menemukan keresahan yang sama itu ya. Salah satunya bagaimana hari ini ya temannya Mas Bintang yang akan dicalonkan di Tangsel itu apakah ya kayaknya gitu kan. Kayaknya lebih pantas Bintang lah untuk yang di sana kan gitu. Itu dari kacamata awam saja sudah terlihat. Tetapi kan tadi yang disampaikan Mas Sabrang bahwa ya pada satu zaman tantangannya akan bertambah gitu ya. Ternyata ketika penguasanya berubah, berganti penguasa, ya akan berbeda juga tantangannya gitu ya. Tadi kan Dr. Rio di belakang ngomong, orang-orang yang di sekeliling Jokowi memiliki keresahan. Loh ternyata gitu orangnya. Dr. Rio ketika disambatin langsung ngomong, loh bukan dia yang berubah, kamu yang gak paham. Ya. Wong kamu sendiri. Jadi orang-orang yang dulu membesarkan berhala baru ini kemudian sekarang meresahkan ya. Loh, kamu itu yang dulu membesarkan berhala ini, kenapa kamu sekarang resah dia berubah? Gitu kan. Ya tapi itu salah satu bentuk bagaimana ya bukti nyata lah bahwa ternyata ya kita setiap 5 tahun akan kecelik terus gitu. Dan parah gitu. Levelnya kan keceleknya kan bukan level kita ketipu 1 langkah 2 langkah. Lu udah 5 tahun kecelik, 5 tahun kecelik lagi. Ya. Dan ini kita akan meneruskan kecelik selanjutnya lah. Gitu. Jadi Mas Bintang silahkan ya. Feel free, mau ngomong neuroscience boleh. Ya. Mau ngomong ayat ya boleh, karena kan Gus ya kan. Ya, gitu. Jadi feel free, silakan Mas Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau dari tadi kelihatan di belakang saya tuh banyak ngobrol dengan Dr. Rio. Karena emang membahas neuroscience. Ya. Sebelum kesini betul kita ngobrol dulu di hotel depan. Banyak ngobrol dengan
profesor-profesor semua di sini. Dan kesimpulan neuroscience dari saya, kita yang nggak banyak belajar tuh beruntung. Beneran, ignorance is blessed, itu bener. Bayangin tadi orang-orang pinter ini ngumpul, tahu yang dibahas apa? 1 + 1 2, itu kenapa? Ya begitu memang. Dibahas. Lihat, profesor ini apa nggak SD kali ya mereka ya? Dibahas loh. Aing ngebahas kenapa kita bisa ngelihat warna ungu? Ya karena bisa lihat. Kenapa lagi? Itulah makanya alhamdulillah kita yang nggak terlalu banyak ilmu tuh ya. Tapi kita hadir di sini untuk mendapatkan menikmati cipratan-cipratan kebijaksanaannya, itu udah cukup untuk jadi pegangan. Ya, alhamdulillah. Terkait kenduri cinta, jujur sebenarnya kayaknya ya, bukan kayaknya ya, ini adalah jadi titik pertama dan saya yakin titik awal dari perkenalan saya dengan Ma'iyah, Hanca, Nun Kenduri Cinta dan lainnya. Karena saya rasa ini medium yang sangat luar biasa ini. Bisa ngobrol segini banyak, hadir dan mendengarkan. Saya cukup kaget melihat kumpulan masyarakat yang mendengar dokter dalam waktu cukup lama. Kayak wah luar biasa banget nih. Kalau di rumah sakit kita banyak lihat dokter ngasih saran, mending herbal. Ini ngomong tadi saya hitungin dokter itu 30 menit, 40 menit semua memperhatikan. Walaupun kelihatan banyak yang tatapan kosong. Tapi ada will-nya, ada spiritnya gitu. Berusaha memahami gitu. Ini medium yang sangat luar biasa, bisa ngobrol. Bahkan nanti ada juga tanya jawab, artinya diskusi 2 arah. Medium-medium seperti ini yang saya yakin sangat dibutuhkan untuk Indonesia lebih luaskan lagi. Apalagi kalau dikaitkan dengan kejadian kemarin kita habis pilpres. Harusnya medium-medium gini tuh untuk menguji siapa orang-orang yang akan memimpin kita ke depannya gitu loh. Untuk melihat gimana nih cara pikirnya, gimana nih kemampuan menyelesaikan masalahnya. Tapi secara takdir yang terpilih memang yang cukup jarang hadir di beginian. Ya udah itu takdir yang harus kita jalani. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ayatnya dong ayatnya. Jangan sampai situ Mas. saya googling tadi Lauhul Mahfuz. Iya karena saya hidup juga belum cukup lama tentunya. Cuma saya memiliki beberapa keresahan yang mungkin berada dalam satu payung yang sama dengan kawan-kawan semuanya tentang bagaimana melihat demokrasi yang terjadi gitu. Demokrasi ini kan dibangun bahwa kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat. Jurinya tuh rakyat yang menentukan siapa yang akan memilih, siapa yang akan jadi untuk memimpin kita di kedepannya. Tapi kita sebagai juri ya umumnya hanya bisa menilai peserta yang akan kita pilih lewat baliho gitu. Yang itu juga dieditnya sama orang lain. Yang dia pun mungkin gak sadar isinya apa aja itu gak tahu gitu. Itu yang kita alami saat ini. Mudah-mudahan ya gerakan yang kemarin digagas oleh Pak Anies Baswedan tentang bagaimana diskusi di luar Ini bukan maksud untuk mengarahkan ini dan situ ya. Walaupun. Nggak maksudnya itu harus diakui lu milih siapapun. Kegiatan yang kemarin dibuka tentang diskusi terbuka. Itu tuh salah satu cara untuk menaikkan level demokrasi kita. Kayak itu menghadirkan demand baru setidaknya untuk beberapa orang. Tentang bagaimana proses mengenal si calonnya, siapa yang akan kita pilih gitu. Selama ini kan benar-benar tidak ada. Hadir ke bawah, ikut senam. Apa yang maksudnya saya memilih pemimpin dari kemampuan dia gini-gini. Kayak apa? Kenapa itu?
Ya kan? Ini yang saya rindukan gitu. Mudah-mudahan ini juga semakin membesar lagi menjadi gerakan yang banyak dijalani oleh orang-orang. Saya sepakat dengan kayak tadi Mas Abrang yang menyampaikan bahwa kita ini saudara nih dari Sabang sampai Merauke itu dasarnya apa sih? Iya, saya pun bingung. Saya lahir baru nggak sampai 30 tahun yang lalu. Ketika saya buka mata, saya udah langsung mengakui atau dihadapkan dengan realita, lu punya saudara orang Sumatera. Hah? Kenapa? Orang Papua juga saudara lu. Kenapa gue bersaudara dengan dia? Ya pokoknya ini keluarga lu gitu. Wah, kenapa? Sampai titik apa saya harus tetap menjadi bagian dari keluarga ini gitu. Kita yang di sini beruntung. Kita menjadi level atau bagian dari keluarga yang hitungannya mah enak. Di Jawa kita lihat lampu nyala dari batu bara di Kalimantan. Ya, kita dapat minyak ini itu lahannya dari Sumatera dan lain-lain pulau-pulau lainnya. Kita berada di bagian keluarga yang kita beruntung. Dan coba saudara-saudara kita yang itu tuh, apa yang menyebabkan mereka tetap harus bertahan? Moncong senjata. Wah. Di beberapa tempat. Jadi alasan itunya yang menurut saya kayaknya harus diperkuat lagi ya. Dan salah satu cara untuk memperkuatnya meningkatkan kesadaran kita sebagai saudara di dalam Indonesia ini gitu. Saya menariknya ke bagaimana saya lahir juga dalam keluarga. Saya ini 9 bersaudara. 9 bersaudara. Mungkin ya orang tua saya terinspirasi dengan Wali Songo. Mungkin. Atau memang pengen bikin tim futsal yang lengkap mungkin. Itu bisa juga. Cuma saya hadir di, wah saudara saya yang banyak nih. Saya juga tidak memilih siapa saudara saya. Saya tidak memilih kakak saya, adik saya itu gimana dan siapa. Cuma yang saya rasakan di beberapa kesempatan atau setidaknya semua yang sudah saya alami sampai sekarang, saya itu banyak melewati momen-momen yang saya lihat sebagai terbaik dalam hidup saya. Dan saya menyayangi kakak adik saya. Itu yang saya harapkan terjadi juga di Indonesia. Kita menyayangi semua ini, ya dari Sabang sampai Merauke dalam format kita ini keluarga gitu loh. Hal-hal yang kita lakukan yang sekiranya akan merugikan keluarga yang lain, harusnya itu juga dihitung gitu. Ya anjir gue ngelakuin ini, gue let's say misalnya melanggengkan urusan joki-jokian. Itu ya akan merugikan saudara kita yang lain gitu loh. Jadi benar-benar harus dipahami bahwa kita ini keluarga. Cuma yang saya temui saat ini justru kayaknya yang lebih berkeluarga orang-orang yang di atas deh ya. Kayak akrab banget. Pilpres ributnya kayak gimana, pilkada udah gandengan lagi aja. Saudara banget nih orang-orang ini nih. Mantep emang. Iya kan kayak, saya rasa Indonesia kayaknya sudah melaksanakan beberapa hal yang sebenarnya niatnya untuk bahasa dalam keluarga. Ini keluarga gue nih, ini keluarga gue, ini cara gue berlaku dalam keluarga. Cuma mungkin bahasanya kurang tepat. Bahasa-bahasa yang sering kita lakukan adalah, ya udah kalau ada orang salah dimaafin. Tapi tidak dengan level yang tepat. Jadi pemakluman kesalahan seperti let's say misalnya pemerintahan ada kurang ini dan itu, lah ya udahlah. Nah, itu kan kurang tepat juga gitu loh. Jadi banyak bahasa-bahasa yang menurut saya harusnya dikoreksi kalau kita mau tetap bertahan sebagai sebuah keluarga gitu. Bahasa yang lain misalnya, kita tuh sangat-sangat gampang bersyukur sampai di titik jadinya kayak menghamba. Jadinya dapat hal yang kecil aja tuh kayak udah senang banget. Bersyukurnya kelebihan. Kebanyakan. Harus disadari ada hak lu di situ gitu loh. Bersyukurnya sampai wah harus balas budi. Pemerintahan set dapat ini. Ada yang ngeledekin pemerintahan, wah langsung pasang badan dia. Langsung ini dan itu. Ya maksudnya
jangan diadu, lu sama gue tuh temen, lu sama gue nih saudara gitu loh. Yang bermasalah yang di atas, kenapa lu yang jagain gitu loh. Kayak kita tuh, kalau dikasih sesuatu bersyukurnya, ya memang seperti itu kali budaya kita. Kayak misalnya kita parkir ke minimarket, motor, biasa 2.000, kita kasih 10.000, boys. Selamat pulang bos. Enggak punya perusahaan kita, jadi bos gitu. Baru 10.000. Coba dikasih tambang. Siap bos. Gini. Saya sih percaya, maksudnya kejadian kayak kemarin ngasih tambang tuh enggak akan membuat orang-orang atau kelompok-kelompok yang dapat lalu jadi pagernya pemerintah, bodyguard pemerintah, enggak. Cuma yang perlu diketahui teman-teman, biasanya feeling saya salah. Biasanya ya. Soalnya yang saya pilih pemilu kemarin juga nggak menang sih. Kayaknya yang salah gitu. Feelingnya gitu. Saya merasa ada yang salah dari keluarga ini gitu. Dari keluarga Indonesia ini. Keluarga-keluarga kita tuh kayak ada sesuatu yang harusnya dikoreksi. Yang saya juga sedang dalam proses pencarian, ini tuh apa? Yang harus dikoreksi, caranya tuh bagaimana? Saya juga sedang mencari gitu. Cuma yang saya paling rasakan tuh ya adalah kita dijejelin, kita disuapin sebuah kesalahan dan kita nggak bisa bilang itu sesuatu yang salah gitu. Itu yang paling bikin saya muak sebenarnya karena saya secara sadar kayak kenapa gue harus nelen ini gitu. Sesimpel gini, kita tahulah realita di balik bagaimana bikin SIM motor. Kadang tes waktunya Senin sampai Sabtu. Berapa banyak yang harus cuti dulu untuk bikin SIM? Dengan runtutan tesnya yang tujuannya sangat-sangat mantep. Valentino Rossi juga saya sih meragukan ya. Bisa lewat situ. Gitu. Lah orang-orang yang membuat peraturan itu, orang-orang yang menjaga peraturan itu. Kalau kita bikin live nonton, kita lihat bisa gak lu lewat itu? Kita akan tahu faktanya. Cuma kita gak bisa ngomong. Kita semua tahu kayak gini. Ada yang berani lapor ke polisi. Pak ini ada kayak gini. Ada yang berani. Ada lu yang berani ngomong di sosmed kayak gitu tanpa menerima konsekuensinya ada? Gak ada. Kejadian mungkin miripnya kayak kemarin ada yang ngebocorin inisial T. Ini bukan sama persis emang mungkin satu payung. Lalu pas dicecer, enggak deh, enggak ada. Nah. Pilpres kemarin, pemilu kemarin, politik uang kita lihat semuanya. Yang langsung ya bansos mah ya udahlah nggak dihitung lah. Itu udah kita pur tuh, ya udah kasih lah. Politik uang, saya tuh sempat share di sosmed. Emang ada ya politik uang? Semua banyak banget yang ngasih foto, amplopnya ada, partainya ada, mukanya ada, dalam duitnya ada. Proses chatnya ada, foto orang yang ngasihnya ada. Pasalnya tuh dibikin, tempat aduannya tuh ada. Ada yang laporin. Hah? Ada nggak? Nah kan, jadi kita dipaksa, kita tahu ini kesalahan tapi nggak bisa bilang bahwa ini tuh kesalahan gitu. Jadi kalau balik lagi ke tema apakah negara kita sudah ideal sebagai sebuah keluarga yang saya artikan seperti itu, ya tergantung posisi lu di mana. Kalau posisi lu enak ya mungkin ini ideal, tapi ya buat yang enggak kan tidak gitu. Dan sedikit curhat sebenarnya pertama kali saya benar-benar ngelihat Cak Nun ya. Itu tuh pas beliau dijenguk oleh Pak Jokowi.
Wah, di situ saya lihat komennya. Wih. Lihatlah orang yang kamu hina. Dia menjengukmu dengan kasih. Iya, dan komentarnya tuh panjang gitu, banyak gitu. Ngomongin, ini emang Cak Nun cuma bisa nyinyir doang. Cuma bisa kritis doang. Kritik, kok kritis? Cuma bisa kritik doang ini dan itu. Gini. Kritik tuh menurut saya bukan hal yang mudah. Setidaknya untuk sebagian orang. Coba tanya ke lingkar kekuasaan di atas. Bisa gak kritik? Enggak dong. Sulit untuk mereka. Dan menurut saya forum-forum seperti ini yang ya mungkin ditokohi oleh Cak Nun dan berbagai medium lain yang gerakannya sama untuk kritik, untuk memberikan suara terhadap sesuatu yang dianggap salah. Kalau saya sih ya mengibaratkan itu sebagai kita tuh Indonesia sebagai satu tubuh. Dan bagian-bagian yang protes itu, yang kritik, yang memperhatikan kebijakan publik ini itunya. Itu kalau saya menempatkannya ke posisi bagian dalam otak yaitu amigdala. Neuroscience. Amigdala dari yang saya pelajari, itu tuh bagian yang menghitung resiko. Bagian yang mengingatkan ke otak seluruhannya, ke badan juga, jangan ke sana, itu bahaya. Jangan ini, resikonya ini. Jangan ini, jangan ini. Memang dia yang menjaga. Jangan minta amigdala sosial ini untuk berkata hal-hal yang baik. Ya memang posisinya itu amigdala tuh. Karena posisi atau bagian otak lain yang memberikan ruang, yang memberikan untuk berbicara dan mungkin poles-poles sedikit, ada juga bagian lainnya. Namanya close the door. Udah. Yakin udah. Close beneran. Om Deddy, bercanda Om Deddy. Udah ya. Ya. Yakin udah. Tolong intel-intel. Polres Metro Jakarta Pusat. Mas Bintang Emon gak diundang tadi. Datang sendiri. Belum dipanggil naik panggung. Dengar-dengar sih mau nyalon di Tangerang Selatan. Enggak, aku enggak ngomong. Jadi benar kan neuroscience keluar. Topik-topik kritik sosial muncul. Ini nih yang disenengin sama Intel. Jadi memang harapan teman-teman kemarin ketika mendiskusikan bab tema di Reboan, itu kenapa muncul tema impersonation ini. Jadi kurang lebih gambaran singkatnya adalah bahwa kalau dalam terminologi Ma'iyah, Cak Nun sering menyebut berulang-ulang bahwa emang iya ini negara. Itu pertanyaan beliau. Negara kok gitu? Macam-macam kan? Dan hari ini ternyata variabel terkecil di bawah negara makin muncul. Misalkan tadi ulama kok nambang, kan gitu. Ulama kok rebutan partai. Makanya saya curiga ini jangan-jangan masih saudara sama siapa yang nama aslinya Bintang Emon nama Bintang Imin Mas Aman. Oh enggak ya? Oh. Enggak, karena tadi menyinggung soal acara semacam ini yang kemarin terjadi di Pilpres. Kalau KC 24 tahun konsisten tanpa sponsor, tanpa hologram BUMN di backdrop. Enggak tahu kalau yang itu mungkin 24 kali ya. Yang desak siapa itu kemarin? Itulah ya, 01, oke. Enggak tahu edisi berikutnya kok enggak muncul ini. Jadi gitu teman-teman. Jadi
Jadi kita bersyukur hari ini bahwa Mas Bintang Emon ternyata mungkin beliau punya saluran informasi teman-teman. Tadi melalui video-video yang beliau keluarkan. Tapi kayaknya memang lebih menggigit malam ini ya kalau kita lihat ya. Nggak tahu karena merasa di samping kanan kirinya ada pembicara lain. Atau memang kebetulan beliau sudah menggali banyak informasi dari para profesor-profesor tadi itu. Soal kalimat beliau yang sifatnya itu kan baik sebenarnya. Kritik sosial, bahwa kesadaran itu memang perlu dijaga, perlu dirawat, kesadaran akal sehat yang memang perlu tumbuh terus-menerus. Jadi sekali lagi kita bersyukur dengan hadirnya Mas Bintang Emon malam hari ini. Nggak salah kita taruh di ujung, tapi ini sesi pertama Mas Bintang. Ini sesi pertama, nanti masih ada sesi yang lebih neraka. Kalau tadi itu kita masih ngintip lah, nengok. Kita masih ngelihat. Jadi yang tadi sampai bilang keluarga-keluarga itu, ya itu satu keluarga di situ besok. Lah kita ngintip. Lah pilihannya kita mau menonton kejadian siksa itu atau memang kita mau ngopi di pojokan untuk kita siapkan materi di sesi berikutnya. Kan gitu pilihannya. Jadi sekali lagi kita aplaus untuk Mas Bintang Emon. Mudah-mudahan setelah ini nggak dicari PBNU, nggak dicari Kapolres Metro Jakarta Pusat. Rumahnya di Alam Sutra ya Mas ya? Oh enggak. Oh, kirain di Alam Sutra. Oh masih di Purwokerto kan ya kalau nggak salah ya rumahnya ya? Oh Purwokerto bener-bener. Jadi terima kasih Mas Bintang Emon, tolong disiapkan materi-materi yang lebih menggigit lagi di sesi berikutnya. Jadi kita masih mau jeda nih Mas, kita hibur dulu hatinya biar yang gembira. Jadi nanti kalau akal atau alam bawah sadarnya sudah terganggu, tinggal konsul ke sebelah. Gitu. Jadi Mas Bintang nanti mungkin bisa bertanya kematian pasca kehidupan. Lah itu gimana? Kematian tidak selalu sifatnya fisik Mas. Bisa batinnya ngenes, karena diteror nomor tanpa nama, kira-kira gitulah. Jadi efek KC itu selalu menggairahkan paskanya. Jadi terima kasih Mas Bintang Emon. Kita masuk dulu sementara untuk jeda sesi berikutnya.